ayah dua sasis. Sasis setengah ayah. Ayah nu saya teh abaksel sareng kurakron harusnya kalikron mirahna Pak. Kalikron mah saya ieu kandunganana kalikron mah. Itu misalnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama dengan Bendahara Gapoktan Bapak Iin Supriyadi yang telah berhasil mempresentasikan tentang Gapoktan di tingkat provinsi. Dengan kepiawaiannya beliau telah menjunjung tinggi Gapoktan Pasawan. Abdi teh Pak kadia bade tumaros 3 poin. Satu tentang pembenahan data anggota di beberapa kelompok di Dusun 3 ada 7 kelompok tani. Kumasur Bapak? Ya. Yang awal mulanya kan yang merancang pertama itu ada kelompok Maman Wijaya dulu. Maman Wijaya itu Mang Enak family, Maman Wijaya Mandiri kalau tidak salah Mandiri. Mandiri sadulur Pak. Sadulur itu Edward baru ke sini. Jadi ada revitalisasi sewaktu zaman Maman Wijaya di RW 10. Ada di family, ada di Guntur Jaya, ada di Sadulur. Oh, jadi masalah penupdatean. Dan setelah lahir Gapoktan 2013 Haji Darsim sampai revitalisasi sampai sekarang, ada pembenahan administrasi Pak Rus. Mungkin sekarang bertahap Gapoktan menyelesaikan supaya tertib administrasi satu persatu kelompok yang ada di Pasawan itu dibenahi mungkin. Jadi mengapa Pak Iin ada di Teras Guntur, ada di Guntur Jaya? Kan dulu saya itu sawah menanam, ternak lele. Jadi setiap kelompok itu masuk. Nah, berhubung sekarang tidak boleh atau boleh bisa direvitalisasi atau dibenahi, saya berharap jalan keluarnya baiknya supaya petani ini bisa jalan sinergis dengan PPL, para penyuluh, dinas, desa, kecamatan. Mungkin yang saya harapkan begitu, usaha gotong royong. Siapapun yang mau ke sini diterima dengan keahliannya masing-masing. Contoh sekarang ada ternak domba. Contoh Parus punya bibit domba misalnya. Di sini kan Pak Haji dan saya sudah menyiapkan tempat. Jadi ini usahanya bukan usaha pribadi, terbuka untuk semua. Jadi ini menjadi contoh bahwa di sini rakyat petani harus maju dengan tidak berharap bantuan. Adapun bantuan itu bonus. Mesin untuk penggilingan kopi bagaimana menurut Bapak? Oh iya, alhamdulillah. Kalau ada bantuan itu yang sangat kita harus junjung tinggi dan terima dengan amanah bahwa bantuan itu bukan pribadi sifatnya, mungkin untuk kesejahteraan kelompok dan anggotanya. Saya sangat berterima kasih yang telah bisa memfasilitasi atau beliau atau Gapoktan atau Bumdes atau kepala desa yang bisa menempuh CSR atau dana desa mungkin dari pemerintah bisa mengadakan mesin penggiling kopi. Ya itu sangat bagus. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih kembali. Ya, demikian wawancara kami dengan Bendahara Gapoktan Bapak Iin Supriyadi di kelompok tani Teras Gunung Guntur. Hatur nuhun perhatosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan bahwa revitalisasi rencana kelompok Tani Guntur Jaya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 bertempat di sekretariat kelompok tani. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jumlah anggota Pak yang saat ini sudah aktif dan masih ada? 17. Dari sekian jumlah itu apakah ada yang double atau sudah meninggal atau pindah alamat atau bukan petani meninggal? Yang meninggal tidak ada. Yang pindah alamat tidak ada. Jadi jumlah total seluruhnya
kepengurusan 3, ketua, sekretaris dan bendahara, anggota 14 orang. Kalau boleh tahu Pak, kegiatan apa sekarang? Sekarang lagi pemupukan dan bikin pembebanan rumput. Oh ya, selamat atas kegiatan yang dilaksanakan. Semoga sukses selalu Pak. Dan kami Amin. mengucapkan terima kasih atas waktu tentang verifikasi petani yang sangat ditunggu oleh petugas. Perkawis ayeuna pendataan anggota di kelompok tani anu ku Bapak dipimpin. Kumaha saat ieu? Untuk pendataan anggota, saya akan mendata dengan secara real dan akurat. Yang meninggal, yang anggotanya luar sekarang, saya akan memperbaikinya lagi. Ya, jadi pendataan akan ditertibkan gitu Iya, Pak? secara begitu Pak. Iya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Insya Allah untuk sementara ya secepatnya Pak. Iya, ya. Bapak sebagai ketua kelompok, bagaimana Pak Gapoktan yang berprestasi tingkat provinsi? Alhamdulillah bersyukur saya ternyata Gapoktan Pasawahan meraih prestasi yang baik dan Mudah-mudahan Pak kegiatan Bapak menunjang juga kegiatan Gapoktan ya Pak. amin, siap, Ya. siap Pak. Siap. Jadi Gapoktan kan cuma sebagai wadah dari kelompok tani ya Pak. Iya, Ya. iya Pak. Jadi yang paling eksis dan bergeliat untuk kegiatannya hanya di ketua kelompok dan anggotanya ya Iya, Pak. Pak, Iya. seperti itu. Jadi bisa sinergi semuanya ya Pak. Iya, Ya. Pak. Kira-kira berapa anggota saat ini akan terrealisasi Pak? Sekitar 90 lebih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sami-sami Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. Balai Citiis bertemu dengan Ketua RW 001 Bapak Aat Sapaat dengan Ibu Lurah dan juga Ketua KWT. Mohon maaf Bu diganggu waktu terutama kepada Ketua KWT. Kira-kira kapan Bu akan revitalisasi sehubungan dengan pendataan anggota baru? Insya Allah Pak, minggu-minggu ini Iya. kita adakan pertemuan rutinan di KWT Guntur Sari. Sekalian revitalisasi ya Bu, Ya siap, dengan berita acara dan segalanya ya. ya siap Iya. laksanakan. Ya berarti alhamdulillah Guntur Jaya, Teras Gunung Guntur, Famili, terus Pusat Lumbung Peternakan, Bapak Sakti, semuanya telah melaksanakan revitalisasi. Ketua kelompok Pusat Lumbung Peternakan Bapak Jajang Hatarudin dan Ketua kelompok Tani Teras Gunung Guntur Bapak Iin Supriyadi. Atau kepengurusan kelompok tani satu persatu saya tanya ke Pak Jajang Hatarudin sebagai Ketua Pusat Lumbung Peternakan. Supaya demi kelancaran secara administrasi itu alangkah baiknya supaya tidak ada ganda di antara kelompok. Pusat Lumbung Peternakan yang secepatnya akan mereka revitalisasi anggota tersebut. Untuk sementara ya tunggu waktunya sebentar aja. Ya. Bagaimana kalau untuk Teras Gunung Guntur Pak, persiapan seperti Guntur Jaya kan Pak Idrus sudah. Ya. Sekarang Teras Gunung Guntur Pak Iin sebagai ketuanya dan PLP juga akan mengikuti. Jadi kebersamaan ketiga kelompok termasuk kelompok Pak Jamhur, Pak Nda dari pemilih. Jadi 4 kelompok kita bersama-sama ya sinkron ya. 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 Kira-kira menurut Bapak kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan revitalisasi kebersamaan di Dusun 3 ini? Oh, mungkin di Teras Guntur bersama sebulan ke depan atau 3 minggu ke depan. Kan minggu-minggu ini mau pembenahan, membuat rekening kelompok Gapoktan dulu. 3 minggu kita persiapan. Itu mah hanya menghidupkan gairah apalah? Gairah semangat. Adanya Gapoktan itu membawa semangat petani. Cuma administrasinya jangan kesini ngikut. Tumpang tindih gitu ya Pak. Saya sepakat dengan dari arahan PPL tidak tumpang tindih. Kalau boleh tahu Pak, Sadulur, Pamili, Teras Gunung Guntur, Pusat Lumbung Peternakan, Guntur Jaya, kira-kira bisa koordinasi bersama gitu Pak untuk revitalisasi atau masing-masing kelompok? Menurut saya itu kalau revitalisasi itu menurut kelompok secara masing-masing dan itu adalah kewenangan di
minimal suatu formil di undangan gitu kan, formil ketua gitu kan, masing-masing. ketua masing-masing gitu kan, secara formil itu kan lembaga kepesatuan itu harus ada koordinator yang memutuskan gitu kan, seperti itu supaya tidak terlalu banyak. Ya, maksudnya antara ketua kelompok yang tadi disebut bisa koordinasi dulu Pak supaya Bisa itu keanggotaannya. secara pribadi lah. Iya ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disediakan. Alhamdulillah saya bersama dengan Ketua Kelompok 14 Mandiri Bapak Aceng Riswandi dan Ketua Perkumpulan Perikanan Bapak Agus Gunawan. Beliau juga adalah pengurus dari Gapoktan, Bapak Aceng Riswandi sebagai bagian humas dan hubungan kerjasama Gapoktan, dan Bapak Agus sebagai sosial ekonomi pertanian di Gapoktan Pasawan. Hatur nuhun Pak karena waktosna panginten di nararaga ieu simkuring mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Gunawan sebagai Ketua Perkumpulan Perikanan, dan beliau sedang menempuh sebagai kelompok yang berbadan hukum dengan akta notaris dan berbagai kegiatan realnya. Bagaimana program yang dilaksanakan oleh kedua kelompok ini, masing-masing kan beda. Yang satu peternakan, yang satu perikanan kan. Nah, terlebih dahulu saya kepada Bapak Agus Gunawan sebagai Ketua Perkumpulan Perikanan. Terima kasih Bapak Rustandi dari Sekretaris Gapoktan Pasawahan. Jadi untuk mengenai perkumpulan 14 Mandiri Perikanan itu harus didorong, harus disupport. Bagaimana Pak pandangan Bapak tentang kegiatan saat ini di kelompok tani yang Bapak pimpin? Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili anggota dari kelompok 14 Mandiri Peternakan. Mungkin ini Pak yang saya rasakan harus ada sinergi ya. Ada sinergi dengan semua lembaga, dengan adanya legalitas yang kuat, legalitas yang sah, insya Allah kelompok tani dalam menjalankan aktivitasnya itu didukung secara sah. Begitu mungkin Pak. Ya. Alhamdulillah kebetulan beliau-beliau ini adalah Pak Agus Gunawan dan Bapak Aceng Riswandi, salah satu delegasi dari Gapoktan yang mewakili Kabupaten Garut di tingkat provinsi. Dengan kepiawaiannya, kecerdasan, keuletan beliau-beliau ini, sehingga hasil dari presentasi Gapoktan Pasawahan di Provinsi Jawa Barat sangat eksis dan sangat berkualitas. Hatur nuhun Pak atas dedikasi, pengabdian dan segala yang telah Bapak lakukan demi kemajuan Gapoktan Pasawahan. Kepada Bapak Agus Gunawan sebagai sosial ekonomi pertanian, kira-kira program apa Pak yang dilaksanakan? Pada intinya program yang didasari dengan kemanfaatan ke seluruh warga masyarakat Desa Pasawahan. Itu. Kira-kira Pak, kalau boleh tahu, Gapoktan ini sebagai Gapoktan yang berprestasi, apakah kemandiriannya akan diunggulkan? Pasti itu harus Pak. Jadi kemandirian kita mungkin gini Pak ya. Jadi kita sangat berharap bantuan ada gitu. Tapi kita mungkin tidak terlalu terfokus. Kita tidak bergerak karena tidak ada bantuan, enggak gitu. Kita selalu bergerak. Itu mungkin yang dimaksud kemandirian itu Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Semoga sukses dari segala kegiatan yang Bapak tekuni dengan keuletan dan ketabahan dan serta dedikasi yang tinggi sehingga kelompok tani ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Terima kasih banyak Pak. Balai Desa Pasawahan bertemu dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bapak Darsim Rasadi dan Ketua BPD Bapak Haji Entang Suryatna dalam rangka menyambut sebagai Gapoktan berprestasi di tingkat provinsi. Beliau-beliau itu adalah sebagai tokoh masyarakat dan sebagai pendukung kegiatan Gapoktan Pasawahan. Mohon maaf Pak diganggu waktu. Pak Darsim, bagaimana kira-kira menurut Bapak tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Gapoktan Pak? Ya memang sangat bagus itu karena daripada kita bekerja sendiri-sendiri, karena kalau ada Gapoktan itu kan untuk konvergensinya nanti antara pelaku perikanan, kepentingan masyarakat petani dan
stakeholder yang lainnya itu bisa dilakukan di bawah musrembang. Ya. Menurut Ketua BPD Bapak Haji Entang Suryatna bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah jalanin cukup tahu sebagaimana bahwa Gapoktan Pasawahan masuk di nominasi di tingkat Jawa Barat. Kami sebagai lembaga tentang aspirasi di masyarakat, terutama mungkin dalam hal ini masyarakat tani, sangat menyambut baik dan sangat mengapresiasi kepada para kelompok tani yang ada di desa Pasawahan sudah ikut berpartisipasi untuk menjadi masuk ke lembaga Gapoktan yang ada di desa Pasawahan. Sangat bersyukur sekali Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini membawa kemajuan dan nama baik desa Pasawahan di masa yang akan datang. Ya. Lanjut Pak, untuk Pak Darsim sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kira-kira Pak sejauh mana LPM mendukung tentang pemberdayaan masyarakat bidang pertanian khususnya ke Gapoktan kelompok tani Pak? Memang alhamdulillah sangat mendukung. Kenapa? Karena sekarang kan di desa Pasawahan itu yang merupakan bagian daripada iklim basah di sini. Artinya sudah lama merealisasikan sumber daya alam. Nah sekarang adanya Gapoktan di sana itu akan lebih baik karena kesulitan tenaga kerja, kemudian ada kesenjangan untuk menghubungkan satu sama dengan kelompok-kelompok lain, nanti akan dikonvergensikan atau disinergikan dengan kepentingan peraturan perundangan hubungan dengan pembangunan masyarakat desa Pasawahan di sini. Itu salah satunya Gapoktan yang harus hadir hasil daripada rumusan itu diprioritaskan untuk menjadi SKPD. Terima kasih, itu sama sekali bagus. Ya. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira LPM secara pandangan mata, kasat mata Pak, produk apa yang kira-kira diunggulkan dari desa Pasawahan yang perlu dikembangkan oleh Gapoktan atau kelompok tani Pak? Nah, pertama ya ini untuk mempersiapkan karena desa sekarang di desa semua desa itu pencegahan stunting itu dari sayuran itu diutamakan sekali untuk perimbangan makanan nanti. Kemudian yang keduanya karena di desa Pasawahan saja ini untuk menghidupi masyarakat di Pasawahan dibutuhkan gizi hewani itu 248 ton per tahun untuk kebutuhan sehat masyarakat desa Pasawahan. Nah untuk itu saya mengunggulkan satu sayuran kemudian ikan. Oh ya. Jadi ikan ya Pak. Kalau ternaknya kira-kira apa Pak, jenis sapi, domba atau itik yang kira-kira yang dominan di desa Pasawahan yang perlu dikembangkan? Untuk efisiensi lokasi ya kita mendukung itik. Ya Pak. Terima kasih. Dengan petelurnya ya Pak. Iya. Kembali kepada Pak Haji Entang Suryatna selaku Ketua BPD, sejauh mana Pak legalitas atau legitimasi kepada kelompok tani dari desa Pasawahan, Bapak sebagai fungsi legitimasi kebijakan tentang berbagai macam halnya Pak? Ya, kalau berbicara masalah legalisasi, saya percaya karena kelompok tani yang ada di desa Pasawahan senantiasa bersinergi dengan pihak pendamping atau dengan pihak PPL, baik PPL yang dari kecamatan maupun dari PPP. Itu menandakan bahwa secara legal, secara legalisasi mungkin sudah legal. Kenapa? Saya mendengar bahwa para kelompok tani yang ada di desa Pasawahan itu sudah terdaftar semua, bahkan sampai masuk ke Gapoktan pun itu masing-masing sudah sesuai dengan apa itu garapan-garapan di mana kelompok tani itu berada. Ya. Mungkin untuk legalisasi saya percaya bahwa legal semua yang ada kelompok tani yang ada di desa Pasawahan. Ya, terima kasih. Kembali ke Pak Darsim sebagai Ketua LPM, peruntukan lahan atau komoditi Pak, berapa persen untuk pertanian, peternakan atau areal hutan? Kira-kira bagaimana Pak penjelasan Bapak? Jadi gini, untuk desa Pasawahan ya, yang sertifikasi lahan ini untuk tanah darat yang 160 hektar itu hanya produktif, yang tidak produktif itu 59 hektar yang banyak produktif.
Kenapa bisa dikatakan 59 hektar? Itu merupakan tanah orang-orang untuk tujuan bukan pertanian. Gitu. Yang keduanya tanah sawah yang 101 hektar itu yang produktif bisa dikatakan umum itu hanya 44 hektar, hanya yang lainnya bukan tidak produktif tetapi silih berganti antara kakao dan jagung yang sisanya seperti itu. Ya, tapi yang 10 hektar jelas sudah jadi rumah putih, jadi bangun dari toko yang sekitar di pinggir jalan dan itu. Nah untuk nanti yang pertanian masyarakat kita di sini yang memang ada masalah karena jadi problematika problem yang rasanya sekarang ini ya problematika seperti apa? Yang pinggir jalan yang strategis itu sudah jadi bangunan dan milik orang lain sehingga untuk lahan pertanian bergeser ke pinggiran. Nah untuk itu kemarin upaya-upaya Gapoktan sudah dapat dilihat mendapatkan hibah jalan 1.500 hektar 500 meter kali 3 meter untuk RW 8 sangat terima sekali. Terima kasih kali masyarakat yang berpartisipasi. Kemudian yang untuk RW 6 untuk membuka ke atas sampai perbatasan Sukaraja Ibrahim Aji itu 1.200 meter sama yang lainnya itu katanya dibeli. Itu hibah itu bukan main Pak. Saya sangat terima kasih sekali kepada kehadiran Gapoktan untuk bisa menjembatani kebutuhan sarana produksi pertanian yang ada di desa persawahan. Ya. Kira-kira tentang kelompok tani hutan bagaimana Pak prospek ke depannya Pak? Kalau KTH Guntur Indah ya yang di sini itu kan membidangi konservasi. Itu dijadikan suatu usaha unit percontohan seperti yang apa? Karena apa? Karena di desa Pasawahan itu kalau tidak dirubah tanahnya, tanaman bekas itu masyarakat eksploitasi. Karena apa? Karena bersaing dengan bajaringannya. Untuk upaya ini ada KTH, ada kelompok dalam hal bidang konservasi, kita melakukan PTS jadi multi proposal terus spesies artinya pohon yang serbaguna buah-buahan supaya nanti perubahan iklim tidak bisa terjaga, produksi pertaniannya juga dari buah akan dari buah tidak dimakan oleh orang pun bisa dimakan oleh satwa, kemudian kayunya pun kalau kita buru bisa berguna. Nah itu alasannya ada KTH Guntur Indah hutan atau kelompok tani hutan itu yang akan memberikan contoh nanti ke depannya. Terima kasih atas semua tanggapan Pak dari Ketua LPM Bapak Darsim dan Ketua BPD Bapak Haji Intang Suryatna. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah saya bersama dengan Kaur Kesra, anggota BPD Pak Yudi dari Dusun 1 dan Kepala Dusun Bapak Egi. Alhamdulillah kehadiran beliau sangat mendukung kegiatan Gapoktan berprestasi. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap Gapoktan berprestasi? Pertama kepada Pak Egi, Kepala Dusun. Alhamdulillah kami antusias sekali, bersyukur sekali dengan adanya Gapoktan bisa membantu para petani-petani di Desa Pasawahan, yaitu khususnya ada jalan Gapoktan di Desa Pasawahan, yaitu untuk akses jalan pertanian. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut kepada Pak Yudi Sopandi, beliau sebagai Ketua Bidang Sarana Produksi Pertanian. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap kegiatan Gapoktan terutama sarana produksi pertanian yang telah dilaksanakan? Selama ini Gapoktan memang sudah lebih baik, mudah-mudahan kedepannya sangat-sangat lebih baik. Mungkin itu ya saya sampaikan. Kira-kira Pak tentang sarana produksi pertanian dari Gapoktan yang telah terrealisasi menurut Bapak tentang jalan bagaimana swadayanya Pak? Insya Allah kedepannya itu jadi akses pelajaran mengenai perekonomian masyarakat khususnya dalam mengangkut barang hasil panen. Banyaklah angkutan bawa kuku dan lain sebagainya, itu sangat mendukung. Mudah-mudahan kedepannya
Poktan memang hebat. Ya, terima kasih Pak. Lanjut kepada Bapak Kaur Kesra sebagai pemangku kebijakan di Desa Pasawahan. Beliau adalah kepala urusan dari kesejahteraan rakyat. Bagaimana Pak tanggapan tentang sarana produksi pertanian Gapoktan yang telah dilaksanakan? Siap, tidak akan panjang lebar. Gapoktan Desa Pasawahan sukses berprestasi, menunjukkan inovasi baru mengenai Gapoktan, khususnya dalam mengangkat kesejahteraan petani. Terima kasih Pak Kesra. Demikian wawancara kami dengan ketiga pemangku kebijakan, yaitu Bapak Yayan Suhendar, Bapak Yudi Sopandi, dengan Bapak Egi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.